Sekarang kita lanjut ke retur. Untuk retur, caranya masukin ke sini. Nah, struk transaksi yang sebelumnya, yang tadi udah dibayar, misalkan tadi pembayarannya ada yang mau direturkan, masukin ke sini. Nah, masukin nomor struknya. Lalu enter. Kalau udah di input nomor struknya, enter. Tadi kan belanja masukin 3 quantity nih. Nanti di sana di sini ada alasannya nih kenapa mau diretur. Misalkan barang yang diinput reject atau ada ketidaksesuaian dengan yang diminta, klik aja di sini. Kalau enggak lain-lain aja gak apa-apa. Masukin nomor kasir sesuai dengan login. Oh maaf, di sini dulu nih. Kita input dulu di sini. Kuantitinya yang mau diretur berapa. Caranya masukin ini. Double klik. Misalkan yang mau direturnya 1. Kita masukin -1. Save. Nah ini udah memotongnya 1. Kalau misalkan mau dirubah, klik lagi aja. Nah ini 2. Oke. Kalau udah baru yang tadi passwordnya siap, proses. Kemudian yes. Nah, di BPOS itu kita sistem returnya itu bukan kembali barang, tapi bukan kembali uang, tapi harus ditukar dengan barang lain. Barang yang minimal harganya sama atau lebih. Jadi si struk yang retur tadi itu pengganti uang untuk ditransaksikan ke barang lainnya. Contohnya seperti ini. Nah, kita input lagi produknya. Pakai lagi dengan produk tadi aja. Nah, saat bayar di sini, tadi kan mau returnya. Di sini ada struk sales retur. Pilih struk sales retur, masukin nomor struknya yang ada di struk tadi yang retur kedua. Baru add. Di struk sales retur ini, dia otomatis ngambil nominal yang tadi direturkan yang tadi. Ini misalkan tadi direturkan 2 kan nilainya 120.000. Ini pas di add otomatis masuk 120.000. Setelah itu kita kembalikan ke ininya apa ke konsumennya, dia mau bayar cash atau mau non cash untuk sisa pembayarannya. Nominal tadinya kan ini 300, udah kepotong sama struktur returnya 120.000, berarti sisanya 180.000. Misalkan kita mau pakai GoPay sisanya.
Kita add. Nah, di sini jadi ada dua. 120.000 dari struktur retur, 180.000 dari GoPay. Di sininya 300, ini tunai, ini non tunainya sisa 0. Setelah itu save. Nah, kalau udah ini baru prosesnya selesai untuk retur. Untuk ketentuan returnya itu tergantung biasanya 3 hari dari setelah transaksi pertama yang tadi. Tapi itu kebijakannya gimana perubahan salesnya aja, aturan di salesnya. Kalau di sistemnya itu bisa beberapa hari nggak ada di ini, nggak ada di sistemkan gitu. Cuman untuk returnya itu cuma bisa dipakai sekali aja. Jadi kalau udah kayak gini mau di retur lagi udah nggak bisa. Ya, cuma sekali. Kita lanjut ke menu transfer. Di menu transfer di sini ada in, in auto, in manual, sama out. Fungsinya apa aja? Kalau misalkan in auto, itu adalah stok yang dikirim dari toko lain. Jadi misalkan toko A ngirim stok ke toko B. Nah ini di toko B-nya diinput di in auto. Sedangkan di toko A-nya di out. Kita coba mulai dari out dulu. Out. Nah, untuk transfer out ini kita pilih pada tokonya yang mau ditransferkan. Misalkan kita set dulu. Ini ada ZX03, Z050. Kita coba transfer ke ZX03. Untuk toko yang muncul di sini, itu gak semua toko dimunculkan. Jadi biasanya ada pengajuan dulu dari anak tokonya, kita mau transfer kemana. Jadi by request untuk toko yang mau dikirimnya. Misalkan mau ketemu. Misalkan kayak gini, remarknya. Nah ini SKU yang mau ditransfernya apa aja, masukin di sini. Baru masukin kuantitinya, misalkan 10. Oke. Ini udah muncul, 10, 2 juta. Kalau udah baru posting dan save. Tapi kalau misalkan lagi proses transfer out, kemudian kita ada transaksi dulu penjualan, tapi ininya prosesnya belum selesai, kita bisa save dulu tanpa posting. Caranya, si postingnya ini jangan di checklist, save dulu aja. Oke. Udah ya. Nah, kalau udah, nah ini bisa kita cek print draft di sini. Misalkan lanjut dulu transaksi, POS, setelah itu kita panggil lagi. Cara panggilnya masuk ke inventory control. Di sini ada outgoing. Nah, ini transaksi transfer out yang tadi ada di sini. Ini yang belum posting, masih statusnya on process. Ini bisa dilihat di sini. Nah, kalau mau lanjut, tinggal aja double klik. Lanjut lagi di sini. Di sini ada print draft. Fungsinya apa? Misalkan kalau produk yang ditransfernya itu banyak, misalkan lebih dari 10. Nah, kita pengen cek satu-satu quantity yang udah disisihkan untuk dikirim, itu udah sesuai atau enggak. Kita bisa klik print draft dulu di sini untuk cross check-nya dulu. Kalau udah selesai semua,
bisa langsung posting. Terus kalau misalkan nggak lanjut, misalkan nggak jadi nih transfernya, tokonya nggak jadi butuh dari toko A ini, kita bisa cancel di sini. Klik aja langsung nanti bisa cancel. Ini cancel kalau statusnya masih on process. Tapi kalau statusnya udah posting, itu nggak bisa di cancel. Kita posting dulu. Oh iya, ini kan untuk transfer out ini itu kita di lock kalau stoknya lebih kurang dari nol itu nggak bisa dikirim. Ini karena tokonya virtual, stoknya nggak ada, jadi ini nggak bisa kita proses kayak ini. Proses aja. Kalau udah save, posting save itu prosesnya berhasil. Nanti di sininya di statusnya akan berubah jadi posted kalau udah diposting. Untuk transfer out hanya segitu aja. Kita lanjut ke in auto atau transfer in. Transfer in ini fungsinya adalah kita terima barang dari toko lain. Caranya kita masukin nomor transfer out numbernya di sini. Transfer out numbernya masukin di sini. Misalkan tadi ZX 02 misalkan kita enter. Nah, si sistem ketika kita enter ini dia akan cari data ke server. Apakah ada transfer out dari toko A tadi? Jika datanya nggak ada, biasanya dia akan nolak kayak gini. Nomor tidak ditemukan. Tapi jika ada, nanti data-data yang tadi udah ditransfer muncul di sini. Kalau udah muncul di situ, kita tinggal input aja SKU-nya sama quantity yang di receipt-nya berapa. Kalau udah diinput semua, baru save dan posting. Kayak tadi ini kalau misalkan di save aja itu baru misalkan belum selesai semua kita input receipt-nya save aja. Kalau misalkan udah semua klik posting baru save close. Kalau udah close itu untuk transfer in. Kemudian ini ada in manual. In manual itu sebenarnya sama aja dengan in auto, cuman bedanya kalau di toko OS biasanya ini nggak dipakai karena kalau toko OS pengirimannya itu harus eh, dikirim dari toko tuh lewat masuk dulu ke server. Sedangkan kalau manual transparan ini biasanya toko-toko mitra yang belanja ke toko OS atau ke toko lain. Nah, caranya kita masukin juga kode tokonya di sini. Masukin misalkan JE02. Nah, ini masukin kuantitinya, apa SKU-nya, masukin kuantiti TO-nya sama kuantiti receipt. Bedanya apa? Kalau kuantiti TO itu kuantiti yang dikirim di dokumen, kalau receipt itu yang fisik kita terima. Ini sebenarnya hampir mirip dengan yang tadi, cuman bedanya kalau manual transfer in itu benar-benar manual. Jadi kita nginput SKU-nya manual, kuantiti TO-nya manual, ini manual. Kalau transfer in otomatis itunya udah sesuai dengan yang dikirim di toko. Jadi gak bisa kita rubah-rubah aja. Kita hanya input yang di receipt-nya aja, yang ininya aja kalau yang in tadi. Kalau udah kita posting save. Oh maaf, ininya enter dulu. Nah kayak gini. Kalau udah kita save.